Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayah Amalia dari kelas PBSI 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi pembelajaran BIPA dengan orang asing yang dilaksanakan di Jumit pada tanggal 18 Januari 2022. Pada hari Selasa di dalam Jumit, orang asing belajar dengan Ibu Salma yang berasal dari Balai Bahasa UPI. Yang dilakukan Ibu Salma kepada orang asing yaitu mempersiapkan materi dan apresiasi kepada siswa asing yang mengajar, meminta kepada siswa asing untuk menceritakan pengalaman mereka selama berada di Indonesia, dan tidak lupa untuk memperkenalkan dirinya. Di dalam Jumit tersebut terdapat 2 orang asing yang bernama Sahrul Jigas, yang keduanya adalah Iman. Selanjutnya ada penjelasan tentang materi. Selanjutnya ada ciri-ciri gagasan utama. Yang pertama, mendominasi bahasan dalam paragraf. Yang kedua, topik utamanya bisa dijelaskan secara terperinci lewat kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, jika berdiri sendiri dalam satu kalimat, maka kalimat tetap memiliki arti yang jelas. Yang keempat, jika letaknya di akhir paragraf induktif, maka biasanya ditetapkan dengan kata kunci seperti kesimpulan. Oleh karena itu, yang terpenting jadi. Selanjutnya, cara menemukan gagasan utama. Yang pertama, baca dan cermati setiap kalimat dalam paragraf. Yang kedua, identifikasi ide atau kata benda atau subjek yang mendominasi paragraf tersebut. Yang ketiga, tentukan satu kalimat mana yang paling cocok untuk kalimat utama. Yang keempat, temukan gagasan pokok dalam kalimat utama tersebut. Sekian hasil observasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ibu Salma memberikan materi tentang gagasan pokok adalah ide atau hasil pemikiran utama dalam sebuah paragraf. Karena paragraf adalah kumpulan dari banyak kalimat, maka setiap paragraf pasti memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik gagasan pokok ataupun gagasan pendukung sama disajikan dalam bentuk kalimat. Kalimat mengandung gagasan pokok disebut sebagai kalimat utama, sedangkan kalimat yang mengandung gagasan pendukung disebut sebagai kalimat penjelas. Selanjutnya ada juga jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif.
Paragraf deduktif adalah gagasan pokok ada di awal paragraf. Ide pokok disebutkan di kalimat pertama dan diikuti kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua ada paragraf induktif, adalah gagasan pokok paragraf induktif ada di akhir paragraf, sehingga uraian dijabarkan terlebih dahulu sebelum akhirnya digeneralisasi dalam satu kalimat utama. Yang ketiga ada paragraf deduktif, induktif juga, dapat disebut juga campuran. Campuran adalah paragraf gabungan paragraf deduktif dan induktif. Cirinya adalah mempunyai dua kalimat utama di awal dan akhir kalimat. Utama yang ada di akhir biasanya menggasahkan kalimat utama yang ada di awal paragraf. Yang keempat ada paragraf relatif. Ketiga jenis paragraf di atas, paragraf interaktif memiliki gagasan pokok di tengah paragraf. Jadi, kalimat yang ada di awal paragraf seakan menjadi pengantar. Yang kelima ada paragraf deskriptif atau naratif. Gagasan pokok paragraf deskriptif atau naratif disebar di seluruh kalimat, maka tidak ada kalimat utama dan seluruh kalimat penjelas punya pokok pikiran yang tersirat. Ada ciri-ciri gagasan utama. Yang pertama, mendominasi bahasan dalam paragraf. Yang kedua, topik utamanya bisa dijelaskan secara terperinci lewat kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, jika berdiri sendiri dalam satu kalimat, maka kalimat tetap memiliki arti yang jelas. Yang keempat, jika letaknya di akhir paragraf induktif, maka biasanya ditetapkan dengan kata kunci seperti kesimpulan. Oleh karena itu, yang terpenting jadi. Selanjutnya, cara menemukan gagasan utama. Yang pertama, baca dan cermati setiap kalimat dalam paragraf. Yang kedua, identifikasi ide atau kata benda atau subjek yang mendominasi paragraf tersebut. Yang ketiga, tentukan satu kalimat mana yang paling cocok untuk kalimat utama. Yang keempat, temukan gagasan pokok dalam kalimat utama tersebut. Sekian hasil observasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.